Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita datang beribadah bersama-sama. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya yakin dan percaya kasih dan kemuliaan Tuhan nyata atas kita sekalian. Mari kita akan berdoa untuk memulainya. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, memohon perkenanan yang daripadamu untuk kami boleh menunjukkan rasa bakti kepadamu. Tolonglah ya Tuhan, waktu ini kami pasrahkan hanya ke dalam tangan pengasihan dan berkah-Mu nyata atas ibadah yang kami lakukan. Dimanapun kami berada, Tuhan Engkau memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyambut ibadah ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, telah lama kita tidak bisa melakukan satu kegiatan ibadah secara bersama-sama, dan itu adalah satu hal yang sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Namun biarkanlah pada saat ini kita mau katakan kepada Tuhan tentang kerinduan kita, bahwa kita merindukan kehadiran Tuhan selalu. Meskipun dalam tempat yang berbeda, saya ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara ada di tempat yang terpisah. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan nyata atas kita sekalian. Amin. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai, kita naikkan pujian ini dengan sikap berdoa. Haleluya Tuhan. Hosana bagimu Yesus. Rindu
hanya Engkau, pribadi yang menggenang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, indah dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa untuk bersekutu dengan firman-Nya pada saat ini. Bapa kami di surga, sungguh seperti pujian yang kami naikkan kepadamu pada saat ini. Inilah kerinduan hati kami. Inilah kerinduan hidup kami untuk berada di hadirat-Mu selalu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seutuhnya pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Amin. Amin. Jiwa yang gundah gulana. Demikian renungan pada saat ini saya ingin sampaikan judul jiwa yang gundah gulana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan gundah gulana? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana disebutkan bahwa jiwa yang gundah gulana adalah jiwa yang sedih, bimbang, gelisah, dan itu mengakibatkan kelesuan dan keloyoan. Tidak menggairahkan untuk bergerak, melakukan apapun yang menjadi arah hidup. Loyo, lesu, sedih, bimbang, gelisah. Itulah apa arti dari jiwa yang gundah gulana. Nah, apakah jiwa yang gundah gulana ini dirasakan oleh sekelompok orang atau hanya terjadi pada diri orang-orang tertentu saja? Saya pikir tidak. Karena kehidupan ini salah satu unsurnya adalah adanya jiwa. Oleh sebab itu, siapapun yang hidup adalah memiliki jiwa dan tidak menutup kemungkinan akan berada satu kondisi atau keadaan jiwa yang gundah gulana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang muda maka akan mengingat manakala seseorang melakukan satu hubungan pendekatan di antara pria dan wanita, saling mendekati, memperkenalkan diri, kemudian ada satu tujuan yang akan diraih, yaitu menikah. Ada harapan di sana disampaikan dalam satu hubungan. Ada yang menanti untuk ditembak, aku mencintaimu. Ada yang menunggu untuk menerima jawaban, iya, aku juga mencintaimu.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, harapan-harapan yang terjadi dari satu hubungan di antara dua orang atau lebih kadang bisa membuat seseorang menjadi gundah gulana karena mengharapkan sesuatu, mengharapkan satu jawaban, mengharapkan satu respon. Itu tadi salah satu contoh orang muda yang mencoba untuk melakukan pendekatan di antara satu dengan yang lainnya, mengharapkan adanya satu kepastian. Aku mau menikahimu misalnya. Kemudian orang yang melakukan kegiatan usaha, ada satu deal-deal tertentu, dan manakala deal itu telah tersepakati, kemudian apa yang dinanti? Yang dinanti adalah kapan keuntungan ini aku dapatkan, misalnya demikian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, manakala deal-deal tertentu telah terjadi di antara dua orang atau lebih, hubungan itu terjalin dan masih menunggu satu realisasi dari kesepakatan yang ada, maka akan terjadi namanya gundah gulana. Apalagi penantian itu terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, jiwa gundah gulana tidak hanya terjadi pada sekelompok orang, tetapi semua orang pasti akan ada pada suatu saat. Seperti yang saya sebutkan tadi, tidak terkecuali orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita akan mencoba melihat Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-42 dan 43. Namun kita akan membacanya hanya di Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 3. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan nats yang kita baca. Sesungguhnya kita memperhatikan pasal yang ke-42 sampai dengan pasal yang ke-43. Pasal 42 dan 43 menggambarkan jiwa yang gundah gulana yang dirasakan oleh orang yang percaya, orang yang setia kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang kita lihat pada bagian ini? Nats yang kita baca tadi merupakan tulisan dari Bani Korah. Apa yang ada dalam benak dan pemikiran Bani Korah pada saat itu, seperti yang dituliskan, yang kita baca tadi, adalah bahwa Bani Korah itu orang yang ambil bagian di pelayanan, melakukan pelayanan di rumah Tuhan bait Allah. Dan mengapa pada bagian ini disebutkan bahwa jiwaku merindukan sungai yang berair?
jiwaku, ya, bageru, saya merindukan air yang sungai yang berair. Mengapa demikian? Pada bagian yang kita baca, nats ini adalah mengisahkan bahwa Bani Korah ini menunjukkan kerinduannya akan Allah, kehausannya akan Allah, ingin melihat Allah. Kenapa mereka ingin melihat Allah? Kenapa mereka haus akan Allah? Mengapa mereka merindukan Allah? Padahal mereka adalah petugas, pelayan di dalam bait Allah. Apa yang sesungguhnya terjadi? Kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam nats yang kita baca, di sana disebutkan dalam ayat yang keempat bahwasanya Bani Korah ini mendengar perkataan dari orang-orang lain. Di manakah Allahmu? Di manakah Allahmu? Di manakah Allahmu? Orang-orang ini adalah pengejek. Orang-orang ini mengejek Bani Korah. Kenapa mereka diejek? Pada bagian yang berikutnya disebutkan pada ayat yang ke-10 dan 11 di sana mengatakan, mengapa harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Dengan kata lain, bahwa Bani Korah pada saat itu tidak berada di bait Allah, tidak ada di rumah Tuhan, tidak bisa melakukan pelayanan seperti biasanya. Dan yang terjadi adalah keadaan yang digambarkan berada di impitan musuh. Berarti berada di tempat yang lain, tidak ada di sekitar bait Allah. Disebutkan di sana juga bahwa seperti tikaman maut pada kedalaman tulang, disebutkan oleh Bani Korah. Mereka selalu berkata, di mana Allahmu? Disebutkan juga dalam pasal yang ke-43. Ya, di sana disebutkan bahwa mereka semua sedang berjuang bahwa mereka ditindas oleh orang-orang yang tidak saleh dan orang-orang yang berlaku curang. Mereka tidak ada di bait Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, manakala penulis ini mengatakan bahwa jiwaku seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, maka sesungguhnya apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh penulis ini adalah satu kedahagaan untuk dekat dengan Tuhan, untuk berada bersama-sama dengan Tuhan. Dan dikatakan di sana, aku mau melihat Allah. Kapan aku bisa melihat Allah? Dalam pemikiran orang-orang Yahudi pada saat itu bahwa bait Allah adalah representasi kehadiran Allah. Manakala orang berada di bait Allah, maka mereka mengatakan dengan keyakinan bahwa mereka menjumpai Tuhan, menjumpai Allah. Mereka melihat Allah di dalam bait Allah itu. Ini yang ada dalam keyakinan mereka. Ini yang ada dalam benak pemikiran mereka. Bani Korah tidak berada di bait Allah, berada jauh dari bait Allah, ditindas oleh orang, diperlakukan tidak baik. Itu yang dialami oleh mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada bagian ini disebutkan Bani Korah rindu kepada Tuhan, haus kepada Tuhan. Kapan aku bisa ketemu denganmu ya Tuhan? Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa beberapa waktu terakhir ini kita diperhadapkan dengan adanya virus COVID-19 dan sempat membuat porak-poranda
satu kehidupan sosial yang sudah terbangun dari sejak waktu yang lama harus dipisahkan untuk tidak bertemu, harus dibatasi pertemuannya. Bahkan dalam satu hal kegiatan ibadah pun juga demikian. Dan apa yang terjadi manakala satu keadaan new normal diserukan? Boleh kembali berkumpul, tetapi ada satu batasan-batasan tertentu. Apa yang terjadi? Ada satu trauma dalam diri. Sehingga mau atau tidak seseorang kembali untuk melakukan satu kegiatan ibadah bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini penulis kitab Mazmur pasal 42 dan 43 mengatakan, dalam tikaman musuh yang menghimpit sampai merasuk ke dalam tulang, sedemikian teror yang luar biasa dialami oleh penulis ini. Apa yang dikatakan? Kapan aku bisa ketemu Tuhan? Kapan aku bisa melihat Tuhan? Kapan aku bisa melayani Tuhan kembali? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah demikian halnya kerinduan dalam kehidupan kita, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, setelah beberapa waktu dipisahkan, dibatasi oleh karena munculnya COVID-19. Apa kita masih punya kerinduan untuk bersatu, melakukan satu kegiatan ibadah? Apa kerinduan itu demikian mendalam? Mari kita camkan, mari kita pikirkan. Karena gundah gulana yang dialami oleh penulis ini mengatakan, tidak hanya hubungannya dengan Tuhan yang dirasa vakum, tetapi juga satu keadaan-keadaan yang menghimpit mereka, keadaan-keadaan yang tidak mengenakan menghimpit mereka, kanan kiri muka belakang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hubungan dengan Tuhan, mereka merasakan rasa-rasanya aku jauh daripada Tuhan. Dan juga mereka mengalami satu kegalauan karena permasalahan persoalan yang datang silih berganti dari kanan kiri muka belakang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh penulis kitab Mazmur pasal 42 dan 43 ini? Ada 3 hal. Di sana disebutkan bahwasanya bagaimana mengatasi keadaan jiwa yang gundah gulana. Penuturan Bani Korah yang dituliskan dalam kitab Mazmur pasal 42 dan 43. Di sana disebutkan bahwasanya mereka mengingat apa yang telah mereka lakukan. Mereka mengingat apa yang mereka telah lakukan. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan manakala memiliki satu kesempatan untuk berada di bait Allah, manakala diberi satu kesempatan untuk melayani di bait Allah, manakala mereka diberi satu kesempatan kebebasan untuk meluapkan berbagai macam ekspresi di bait Allah, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mewujudkan hasrat mereka ketemu Tuhan dengan tidak menunda-nunda. Kalau Bapak Ibu Saudara semua membaca dalam ayat yang kelima pasal yang ke-42, di sana disebutkan bahwa Bani Korah selalu melakukan tidak menunda mewujudkan hasrat bertemu dengan Tuhan. Ini yang mereka lakukan. Adakah hasrat? Adakah kerinduan? Manakala kita mengalami satu kegundah gulanaan untuk mewujudkan hasrat kita datang kepada Tuhan,
seperti yang dirasakan, seperti yang dilakukan oleh Bani Korah ini. Mereka mengingat apa yang mereka lakukan waktu-waktu yang lalu saat mereka punya kesempatan. Itu yang mereka ingat. Kemudian yang kedua, apa yang mereka ingat? Dalam ayat yang ke-7, 8, dan ke-9, di sana disebutkan bahwa mereka mengingat kasih setia yang melingkupi nenek moyang mereka dan kehidupan mereka oleh kasih sayang Tuhan. Ini yang mereka ingat. Jadi hal pertama, mereka mengingat apa yang dilakukan manakala diberi satu kesempatan, yaitu mewujudkan hasrat datang kepada Tuhan dengan tanpa menunda. Itu satu. Yang kedua, mereka mengingat bagaimana kisah kasih, pertolongan, penyertaan Tuhan dari apa yang dilakukan kepada nenek moyang mereka sampai kepada mereka pada saat itu. Itu yang mereka ingat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kegundah-gulanaannya, Bani Korah menuliskan, mengingat apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan hasrat ketemu Tuhan tanpa menunda. Mengingat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, mereka mengatakan kepada jiwanya tentang imannya. Mereka mengatakan kepada jiwanya yang sedang tertekan. Mereka mengatakan kepada jiwanya yang sedang mengalami gundah gulana. Apa yang dikatakan? Imanku luar biasa. Bahwa manakala gundah gulana ini terjadi menimpa dirimu, hai jiwaku, maka kata penulis kitab Mazmur ini mengatakan bahwa imanku mengatakan, hai jiwaku, kamu harus berharap kepada Tuhan. Hai jiwaku, kamu harus berharap kepada Tuhan. Hai jiwaku, kamu harus berharap kepada Tuhan. Kenapa penulis kitab Mazmur pasal 42, 43 ini mengatakan kepada jiwanya yang sedang tertekan untuk selalu berharap kepada Tuhan? Imannya luar biasa mengatakan bahwa setelah ini, setelah engkau berharap, aku akan bersyukur lagi. Aku akan bersyukur lagi. Aku akan bersyukur lagi. Dikatakan demikian dalam kehidupan penulis kitab Mazmur pasal 42 dan 43. Maka manakala jiwa gulanda melingkupi hati dan kehidupan mereka, apa yang dikatakan? Mereka mengingat akan mewujudkan hasrat kerinduannya datang kepada Tuhan tanpa menunda. Mereka mengingat kasih setia Tuhan yang tadi lakukan dari waktu-waktu yang lalu. Dan juga yang tidak kalah penting adalah mengatakan kepada jiwanya tentang keberadaan imannya, bahwa berharap kepada Tuhan karena setelah ini nanti aku akan bersyukur. Aku akan bersyukur lagi. Aku akan bersyukur lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan, yang menunjukkan satu kesetiaan kepada Tuhan, manakala jiwa gundah gulana menghampiri kita, anak-anaknya, umat tebusannya, apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Respon seperti apa? Saya yakin dan percaya bait Allah tidak seperti yang digambarkan oleh Bani Korah pada saat itu. Harus ada di satu tempat itu. Jiwa kita, hidup kita ini adalah, tubuh kita ini adalah bait Allah. Manakala jiwa gundah gulana
maka bukan jarak lagi yang menghalangi seseorang untuk datang kepada Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Bani Korah tadi. Tidak. Tetapi kemauanlah yang membatasi, yang membuat jarak untuk orang tidak bisa menyatakan ketemu dengan Tuhan. Karena tubuh ini adalah bait Allah. Datanglah ke baitnya. Datanglah dengan hati yang remuk redam. Yakin dan percayalah, Tuhan akan memuaskan apa yang menjadi rindumu. Tuhan akan memberikan jalan keluar lewat berbagai macam petunjuk-petunjuknya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi ingat, manakala jiwa gundah gulana, ingatlah untuk tidak menunda hasrat datang kepada Tuhan, untuk mengingat kasih setia Tuhan, untuk selalu mengatakan kepada jiwa bahwa imanku mengatakan, berharap karena aku akan bersyukur kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah. Tuhan, Engkau berkati. Apapun kondisi kami, apapun situasi yang sedang kami hadapi, kami sungguh berpasrah hanya kepadamu. Tolonglah ya Tuhan, biarkanlah ibadah yang kami lakukan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu. Dan saat ini kami terus berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di daerah sekitar Purwokerto, baik yang ada di daerah sekitar Purbalingga, baik yang ada di daerah yang lain, bahkan di pulau yang terpencil sekalipun, kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang menyaksikan siaran ini. Tuhan, Engkau memberkati dengan kesehatan yang daripada-Mu, dengan keharmonisan yang daripada-Mu, dengan berkat perekonomian yang daripada-Mu. Berkah-Mu nyata tercurah atas mereka sekalian. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta, pemerintah yang ada. Tuhan, Engkau memberkati. Dalam menghadapi COVID-19, Tuhan, Engkau menolong. Dalam menghadapi berbagai macam gejolak yang terjadi di masyarakat negara kami tercinta, sehubungan dengan kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah, Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan ini. Terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami hendak undur diri dari hadapan-Mu. Biarkanlah kami boleh memohon segala berkah campur tangan-Mu, menyambut segala apa yang Tuhan telah siap berikan kepada kami melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah telah usai dan biarkanlah kita boleh membawa segala berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang Kudus nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.